Inovasi yang kami lakukan dari hasil yang sedang kami jalankan di pendidikan terkait percepatan pelayanan. Karena memang identik di Samsat itu lama bayar proses pajak kendaraan. Kami punya inovasi yang sekiranya itu semula 1 jam menjadi 15 menit, Pak. Nah, 15 menit karena memang volume yang ada di Ciputat itu satu hari kurang lebih 1.000 transaksi satu hari, ya, paling sedikit biasanya 1.200, 1.300 itu tergantung dari beberapa pelayanan wilayah sampai dan sebagainya. Dengan adanya inovasi ini mudah-mudahan bisa 15 menit, Pak. Sudah dicoba. Kalau untuk masyarakat Kami ada juga, Pak. Jadi seperti dia tidak pernah kalah makan jatuh tempo 1 bulan ke depan dia sudah bayar kan kasih dulu. oh gitu. Iya. Jadi lebih dari taat kalau gitu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Banten News. Kita ketemu lagi di acara podcast bantennews.co.id. Hari ini kita akan ngobrolin tentang pendapatan asli daerah di Provinsi Banten. Pendapatan asli daerah Provinsi Banten ini konon katanya yang paling besar adalah dari pajak kendaraan, karena semakin besarnya, semakin banyaknya kendaraan dan semakin tingginya pengguna kendaraan, maka pajak juga akan tinggi. Namun ini juga perlu kesadaran dari masyarakat, kemudian kepatuhan masyarakat pengguna kendaraan ini untuk membayar pajak. Nah, untuk itu hari ini kita akan ngobrol dengan salah satu kepala UPTD Samsat, yaitu kepala UPTD Samsat dari Ciputat, Bapak Beni Pribadi. Gimana kabarnya Pak Beni? Alhamdulillah baik, Pak. Lagi sibuk apa nih sekarang ya Pak Beni? Lagi sibuk mencari pundi-pundi akhir tahun. Karena target akhir tahun dulu masyarakat yang sering pajak. Nah, selain itu kabarnya Pak Beni sekarang lagi diklat lagi Iya, untuk admin ya. Iya. Nah, biasanya tuh di diklat itu ada tugas-tugas untuk membuat inovasi nih buat pemerintah. Boleh dong sedikit sebelum kita ngobrol lebih substantif, kira-kira inovasi apa nih Pak Beni sekarang? Nah, baik, terima kasih. Inovasi yang kami lakukan dari hasil yang sedang kami jalankan di pendidikan terkait percepatan pelayanan. Karena memang identik di Samsat itu lama bayar proses pajak kendaraan. Kami punya inovasi yang sekiranya itu semula 1 jam menjadi 15 menit, Pak. Nah, 15 menit karena memang volume yang ada di Ciputat itu satu hari kurang lebih 1.000 transaksi satu hari, ya, paling sedikit biasanya 1.200, 1.300 itu tergantung dari beberapa pelayanan wilayah sampai dan sebagainya. Dengan adanya inovasi ini mudah-mudahan bisa 15 menit, Pak. Sudah dicoba. Nah, kira-kira ini boleh dong aplikasinya apakah nama bentuknya sekarang kira-kira boleh dong di-spill kira-kira namanya apa nih, kemudian bentuknya seperti apa, siapa tahu ini diterima oleh pimpinan kemudian bisa diterapkan di Samsat supaya pelayanan masyarakat juga semakin mudah dan semakin cepat itu. Jadi inovasi yang kami lakukan yang semula kami proses pelayanan konvensional, manual, semua menggunakan keyboard, sekarang menggunakan QR code, Pak. Jadi tidak perlu lagi ketik-ketik, kami cukup scan, pendaftaran scan, penetapan scan, scan, jadi praktis. Kami mengibaratkan di supermarket, Bapak belanja 1 troli, ya, kalau secara manual lama diketikin nama yang menjelaskannya. Kalau menggunakan barang kan 1 troli bisa 15 menit tuh habis itu barang-barang itu. Kami utamakan seperti itu. Jadi kami proses pelayanannya menggunakan QR code. Sudah tidak ada input lagi data kendaraan. Jadi semua QR code. Sudah dicoba di Samsat. Sudah kami coba, Pak. Dan itu respon publik gimana Pak? Respon publik belum kami coba, tetapi pelayanan. Oh gitu, kalau di pelayanan aja pelayanan itu sangat cepat. Nah, nanti minggu ini saya harap uji coba berikutnya terhadap pelayanan. Oke, semoga inovasi Pak Beni ini betul-betul terwujud supaya masyarakat pelayanan dan semoga lulus. Nah Pak Beni, kalau boleh tahu nih sekarang seperti apa sih kondisi di lapangan
terkait pajak kendaraan, terutama di Ciputat ya. Karena Ciputat ini kan daerah daerah perbatasan antara DKI Jakarta dengan Banten ini, pasti kendaraannya juga banyak ya. Plat B, plat A, seperti apa tuh kondisi di lapangan? Terima kasih Pak. Kondisi di lapangan memang seperti ini daerah penyangga Jawa Barat, sebelah sini DKI Jakarta. Nah ini memang kondisi sekarang ini banyak kendaraan yang lalu lalang di wilayah Tangerang yang memang itu plat B Jakarta. Di Jakarta karena mau tidak mau wilayah sangat dari Ciputat ke DKI itu hanya 5 km sudah DKI. Sedang kalah ngomong kamu kan sedang kalah. Sektor 9, sektor 7 kan sudah DKI. Nah kami upaya sudah berkoordinasi dengan pemerintah Tangerang Selatan, Dukcapil khususnya Pak. Ini banyak penduduk yang memang berdomisili di Tangerang tapi berKTP di DKI. Sudah berkoordinasi sudah 3 kali Pak kami berkoordinasi. Memang di Tangerang Selatan ini sedang banyak rumah-rumah baru yang memang diisi oleh penduduk Jakarta Pak. Jadi mau tidak mau kendaraannya pun dari DKI karena KTP satu semua. Jadi kalaupun dipindah ke Tangerang Selatan itu tergantung kepada masyarakat sendiri karena di Pemkot Tangsel tidak boleh memaksa untuk pindah ke Tangerang Selatan. Tidak boleh karena memang itu hak warga negara Indonesia yang tinggal di mana saja. Nah, mungkin kendala itu yang pertama. Yang kedua, banyak perusahaan-perusahaan yang memang poolnya di wilayah Tangerang Selatan, tetapi kantor pusat itu DKI. Sama kayak di Cirebon kayak itu memang sangat bikin macet di wilayah kami, tetapi uang masuk ke DKI. Itu kami sudah berupaya juga dengan KTSP Tangerang Selatan, biar itu dijadikan minimal si perusahaan itu 30%-nya kendaraan beralamat di Tangerang Selatan. Itu kemungkinan ada nggak Pak kayak semacam bagi hasil antara misalkan kayak ada perusahaan yang tinggal di selatan tapi kantor pusat dari Jakarta, kemudian bagi hasil dong Jakarta kan macetnya juga kita kebagian kayak gitu. Kalau untuk bagi hasil secara bisnis tidak ada, tetapi untuk kami dengan kota ada. Ada bagi hasil pajak. Tetapi untuk perusahaan-perusahaan memang sudah kami coba lakukan pendataan. Kami datangi perusahaan, memang semua pengadaan kendaraan bagus ya di Jakarta. Jadi sulit. Itu satu-satunya hanya pimpinan kami tertinggi mungkin antara Pak Gubernur dengan wali kota itu duduk bersama harus seperti apa itu dijadikan salah satu persyaratan perizinan mereka minimal dia 30%-nya kendaraan ini masuk ke Tangerang. Buat supaya Banten tidak hanya karena macetnya sebetulnya karena macetnya doang, tapi juga pajaknya dong kali juga ke Banten. Nah, dengan kondisi lapangan yang sangat dinamis seperti itu, kalau boleh tahu seperti apa target kemudian realisasinya, ya minimal dalam 1 tahun terakhir ini, misalkan seperti apa? Apakah target yang lebih atau seperti apa? Nah untuk tahun ini target memang 3 tahun terakhir. Ciputat ini target paling besar di Provinsi Banten 940 miliar Pak, kurang lebih 940 miliar. Realisasi sampai per Oktober kami sudah 80% untuk keseluruhan Pak. Ya insya Allah 2 bulan lagi. Kalau udah 80% 2 bulan lagi insya Allah bekerja. Itu keseluruhan itu kendaraan baru, air permukaan. Tetapi aspek kami sendiri kami sudah 84%. Sudah 84%, terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya kan kurang lebih 1,5%. Dan memang target bulan ini memang banyak di kendaraan mewah. Jadi memang unit roda 4 itu memang sedikit, tapi nilai pajaknya besar. Oke. Mobil-mobilnya memang Ya beda. di atas 500 juta nilai kendaraan. Sedikit tapi besar. Pak, kalau kesadaran masyarakat sendiri seperti apa Pak? Kesadaran masyarakat untuk kemudian patuh untuk membayar pajak itu, kemudian
tidak harus nunggu 4 tahun kemudian sekalian pakai biasanya seperti apa Kesadaran di wilayah kerja kami khususnya di Ciputat, alhamdulillah kita lihat dari data tunggakan dari daerah tunggakan dibandingkan dengan potensi yang ada di kami, potensi kami 650 miliar, tunggakan sampai dengan September itu hanya 125 miliar, dibandingkan dengan tahun sebelumnya itu hampir 200 miliar. Nah, jadi ada terjadi peningkatan kurang lebih 2-3%. Nah, itu kami by data. Jadi kalau terkait kepatuhan dilihat saja dari jumlah tunggakan. Dan memang 120 miliar Pak tunggakan yang kami sedang kejar tahun ini Pak. Dan memang itu sedikit dari potensi kami 650 miliar. Tapi tunggakan 120 itu mungkin ya agak mengganjal di kami. Nah itu kan kalau Pemprov itu hampir setiap tahun selalu ada program apa istilah pemutihan atau kemudian menghapus denda tunggakan seperti itu. Nah itu juga yang digaungkan oleh Samsat seperti apa kemudian kemarin lah misalnya Oktober itu responnya gimana? Nah, kami alhamdulillah di Banten terkait Perpu terkait pemutihan, alhamdulillah sangat antusias karena memang jauh sebelum Oktober ini memang masyarakat sudah menanyakan kapan ini Pak ada pemutihan. Dan memang ini jadi kebiasaan Pak. Ya. Nunggu bayar pajak terkait program ini, alhamdulillah kami sudah mengumpulkan dealer pelaku kendaraan, dealer dari pajak, showroom di sini. Kami kemarin kami tentukan, kami sosialisasikan program pemutihan. Di saat itulah kami tahu, jadi kendala-kendala apa saja sih yang ada di dealer, leasing, di pajak, ataupun jasa-jasa transportasi. Nah itu kami mitigasi, sudah tahu, oh kendalanya di sini nih. Nah berarti kami terjunkan di situ untuk sosialisasi. Nah kumpul tuh di satu wilayah, bahwa memang wilayah itu penunggak terbanyak. Misalkan kami terjunkan sosialisasi di satu titik, Samli, setiap hari. Kalau Samli sendiri ada berapa sih? Samli itu ada 3. Salah satu yang Ciputat itu untuk wilayah itu cukup atau misalkan ada nggak sih masukan dari pemerintah daerah Perpoa atau seperti apa? Agak kejauhan nih atau seperti apa? Kalau Samli itu kan istilahnya kami mendekatkan kepada masyarakat. Kalau dibilang kurang pasti kurang, karena memang kami ini 4 kecamatan, wilayah kami Samli kami ada 3, sedangkan titik-titik itu yang memang penunggaknya banyak, kekurangan Samli. Cuman dengan kami memaksimalkan yang ada Pak, Samli ada 3 unit, kami uji coba dulu di titik mana nih yang memang ramai, kami datangi ke lokasi ataupun ke tempat-tempat yang memang request Pak, seperti Tangerang Selatan sering mengadakan acara event, kami datang ke Samli. Kami di selain Samli, gerai pun ada Pak kami. Gerai ada 4 gerai yang memang gerai ini gerai terbesar juga realisasinya sebagai perbankan yang ada di gerai Bintaro Plaza. Nah itu hampir sebulan hampir 40 miliar Pak realisasinya. Pak, kalau daerah Ciputat itu kan masyarakatnya juga kan agak berbeda gitu. Ada masyarakat yang maaf misalkan kayak harus keluar lah kayak gitu sekarang. Nah, ada nggak upaya Samsat kemudian untuk mempermudah mereka istilahnya sekarang lah bisa rebahan tapi bisa bayar, jangan sampai ini mau bayar pajak aja ribet apa sih kita mau bayar pajak kan pengen bisa nggak sih sekarang kan sambil rebahan gitu kan karena sekarang bisa sambil rebahan bisa jajan bisa TOD bisa GoPay gitu. Nah Samsat ada sudah mengupayakan belum bisa sambil rebahan tapi pajak itu bisa jalan gitu. Jadi untuk aplikasi yang ada di kami ada Signal, ada Sambat, dan ada Ceria. Jadi wajib pajak tidak perlu lagi datang ke Samsat, cukup download aplikasi Signal, itu bisa melakukan proses dari awal sampai selesai di aplikasi Signal, sampai dikirim ke rumah Pak.
Jadi ada pilihan. Itunya bukti Ya, makanya sama SKPD Pak. tambah ongkir kan nih Pak? Mungkin tambah Pak. Kan wajib pajak KP itu memang upaya kami. Memang itu signal ini kan dari Korlantas, sama dari Komisi Banten, produk lokal. Nah memang kami incar Pak mensosialisasikan itu karena wilayah Tangerang mungkin kebanyakan orang yang sibuk yang mencari kemudahan terkait pembayaran pajak. Nah, memang di signal ini pun realisasi kami besar juga Pak. Jadi menggunakan aplikasi signal itu sangat baik. Bahkan ada kendaraan yang memang si wajib pajaknya di luar Jawa, tapi dia bisa melakukan pembayaran pajak melalui signal. Nah pembaca sangat penting. Mulai sekarang nggak ada lagi alasan susah bayar pajak karena bisa dilakukan di mana saja. Itu begitu Pak. Keluar Jawa kami kemarin mengirim ke Jogja, ke luar Jawa Pak. Jadi menggunakan pos digital. Nah itu mungkin yang akan didorong oleh Samsat juga supaya wajib pajak itu lebih banyak menggunakan aplikasi itu daripada harus beli kendaraan Samsat keliling, buka kantor, buka apa. Ini mungkin lama-lama nanti Samsat kosong. Jangan tadi banyak pengembangan Pak. Kalau untuk meningkatkan kesadaran ini kan yang juga harus didorong. Samsat itu melibatkan siapa saja sih yang ngaku ya mau diajak supaya kesadaran gampang, misalkan apa? Kami melibatkan yang memang kerjakan dasar harga dan Polri, khususnya Polri di Polda Metro. Di sisi lain juga kami melibatkan Kejati Pak terkait tunggakan penagihan melalui SKK. Jadi memang tunggakan khususnya perusahaan Pak, memang nominalnya besar. Kami tidak sampai Kejati. Jadi lamanya Kejati dan kami lah yang akan menjadi perusahaan. Untuk khusus perusahaan oleh pribadi nggak sampai kita duitnya bersama dengan Bapenda atau pemerintahan Kota Tangerang Selatan. Ibu kota itu berkoordinasi terkait tunggakan yang ada di desa. Dan kami pun dibantu oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan terkait pendataannya, terkait penagihannya, sosialisasi. Jadi di mana Bapenda Tangerang Selatan sosialisasi ke masyarakat kami hadir di situ. Selain hadir juga kami hadirkan itu mobil sampel. Kalau kan beberapa kali misalnya kalau di Serang ya biasa ada razia kendaraan yang belum bayar pajak. Nah kalau di Ciputat seperti apa? Model itu efeknya ke masyarakat untuk membayar pajak seperti itu. Kalau razia memang itu sudah menjadi kegiatan setiap bulannya, setiap 3 bulannya, setiap semesternya. Kami bekerja sama dengan Polres kalau razia, tidak dengan Polda, tetapi dengan Polres. Kami melakukan razia yang memang kami lihat kembali data-data yang memang jumlah paling besar di situ kami razia. Dan memang itu 3 hari atau 1 minggu setengah razia ramai lagi. Coba ke sana ya. Tapi tidak mungkin kami setiap hari razia, mungkin. Dan memang itu razia sangat membantu Pak. Sangat membantu memang masyarakat ini memang diperlukan seperti bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk ketaatan pajak. Jadi kami tidak melakukan penilangan, hanya melihat pajaknya saja. Apabila pajak belum terbayarkan, kami kasih waktu seminggu untuk segera dibayarkan. Di sisi lain juga kami edukasi kepada pengendara. Kami edukasi dan dari Polri itu tidak ada penilangan. Cukup untuk segera membayarkan pajaknya aja dalam waktu seminggu atau 2 minggu. Jangan sampai nanti STNK diblokir. Kalau sampai dibilang kalau razia pajak kayak gitu nggak sampai pendidikan kan tidak ada kan beda dengan yang operasi kayak gitu. Jadi para warga juga diimbau lebih baik bayar pajak lah supaya jalannya lancar. Nah Pak, beberapa mungkin agak ini lah. Misalkan dalam bayar pajak itu ada ketentuan misalkan pakai KTP, pribadi dan sebagainya. Nah, supaya masyarakat tahu nih secara aturan seperti apa sih kalau bayar pajak itu, mungkin boleh dikabarkan, diinfokan seperti apa kalau bayar KTP-nya seperti apa, kemudian apa aja dokumennya kayak gitu.
Nah memang wajib pajak ini tahunya kantor Samsat itu kantornya Pemda, tapi pada kenyataan kan ada 3 instansi. Dan memang Pemda sendiri punya aturan sendiri, Polri punya aturan sendiri, Jasa Marga punya aturan sendiri. Dan memang terkait persyaratan itu ada di ranah Polri terkait regiden. Memang ATP asli, BPKB, SNK asli, itu kebutuhan regiden supaya benar motor-motor itu bukan motor-motor bodong atau motor apa, bukan terkait pajak gitu Pak. Memang banyak yang kendaraan-kendaraan yang memang diblokir oleh Polri, Pak. Itu terkait kasus pencurian, banyaklah kasus-kasus yang memang kebutuhannya begitu. Untuk Pemda sendiri terkait di nominal pajak, kalau ada keluhan terkait nominal pajak itu Pemda. Tetapi untuk persyaratan semua ke Polri, Pak. Karena memang tapi masyarakat tahunya itu Pemda. Namanya kantor Samsat. Mungkin kami berkoordinasi dengan Polri, Pak, terkait kemudahan wajib pajak terkait pembayaran di Samsat yang ada di wilayah Jakarta. Dan memang aturannya memang sudah menjadi aturan Kapolri, memang sudah baku terkait persyaratan ada KTP asli, ada BPKB, terkait mutasi, proses balik nama itu harus ke Polda dulu, memang itu agak mahal. Itu juga yang mungkin akan agak rumit untuk balik nama sekarang. Pak, ini kan sebentar lagi kata 2024 akan selesai ke 2025 dan tantangannya mungkin akan besar. Saya pengen tahu seperti apa sih yang akan bakal dihadapi di 2005 mendatang. Di 2005 mendatang mungkin kami sudah mulai dari sekarang, Pak, kami sudah mengumpulkan perusahaan-perusahaan terkait pajak alat berat yang baru nanti ada di 2025. Masuk ke pendanaan masuk, Pak. Memang kemarin kami sudah menemukan ada 5 perusahaan yang menggunakan alat berat. Kami sudah usulkan juga untuk nanti di tahun 2025 mudah-mudahan bisa masuk, Pak. Ini juga bakal meningkatkan pendapatan dan semoga aja pemilik perusahaan juga patuh dan iya, Pak. Mudah-mudahan, Pak. Tetapi 2025 ini kami khawatir dengan kendaraan listrik. Nah, itu yang tadi mau saya tanyakan, karena sekarang kan semakin banyak masyarakat sekarang miliknya kendaraan listrik yang sampai sekarang kan belum ada aturannya seperti apa. Nah, gimana? Itu listrik itu mungkin di wilayah Tangerang Raya sangat di mana-mana ada beberapa kendaraan sih tidak mobil listrik, motor apa sampai di perumahan-perumahan sekarang itu nol, Pak, pajaknya nol. Tetapi dengan adanya informasi dari dealer dari ini memang belum signifikan, Pak, untuk tahun ini. Tapi tidak menutup kemungkinan tahun 2025 dengan harga murah, tidak bayar pajak. Ini akan jadi tantangan jangan-jangan orang beralih ke listrik emang bagus untuk ke ekologi. Tapi kan suatu pendapatan nanti. Nah, yang dihadapi kemarin ini sudah terbukti, Pak, dengan jasa transportasi, perusahaan jasa transportasi seperti taksi, dia sudah menggunakan listrik. Dia tidak bayar pajak, tapi kan dia ngambil penumpang, ada argonya, tapi untuk pembayaran pajak tidak ada. Ini dimanfaatkan oleh jasa-jasa transportasi. Kemungkinan juga perusahaan-perusahaan itu ke depan akan beralih ke sana. Kemudian maksud kemudian apakah ada pemerintah daerah kemudian untuk mengantisipasinya sudah ada belum dengan pusat nih? Ini kalau diteruskan, sementara kan kita lagi sumber pendapatan daerah ini besar ini dari pajak kendaraan nih. Tapi memang itu sudah jadi undang-undang itu harus bagaimanapun harus kita taati. Itu sudah menjadi apa ya, kebijakan pemerintah terkait dengan listrik. Tetapi di tahun 2025 ini saya harap dari Polri itu mensosialisasikan PK Polri tentang 5 peristiwa yang boleh itu, Pak. Mana tuh, Pak? Untuk kejelasannya supaya lebih paham nih, Pak, sobat Banten News nih. Nah, kami sudah berkoordinasi, Pak, dengan Polri
Polri mohon untuk segera lebih intens lagi dikoordinasikan, disosialisasikan terkait pemblokiran kendaraan memang belum melakukan pembayaran 2 tahun plus masa SMK. Dan memang kami sudah coba dulu, kalau tidak salah 3 tahun kemarin sudah kami sosialisasikan bersama Polri 1 sampai malam Pak. Karena banyak orang yang memang nggak mau diblokir, dianggap bodong, itu bodong. Sekarang sudah kendor lagi, saya harap di tahun depan kami biar Polri bisa mensosialisasikan dan kapal kendaraan bodong itu bukan hanya kendaraan hasil curian, tapi kendaraan yang pajaknya nggak dibayar, yang tahun 59 tahun itu. Kalau 52 sudah dibayarkan, begitu dia mau dihidupkan itu kembali lagi seperti kendaraan baru. Kena BBM 1. BBM 1 nggak kena tambahan nilainya. Daripada kena tambahan itu, makanya diimbau lebih baik ya bayar pajak minimal 3 tahun dulu sebelum kena 5. Dengan ada program ini kan yang menunggak lebih dari 5 tahun kan bayar cukup 4 tahun plus 1 tahun berjalan. Dengan ada program pergub ini. Pemutihan itu ya. Jadi nunggak 7 tahun hanya bayar 4 tahun plus 1 tahun berjalan. Ada pun juga kami karena memang bersebelahan dengan DKI Jawa Barat, kami coba manfaatkan yang mutasi masuk. Sekarang dari plat B Jakarta masuk ke Tangerang, ke Banten itu dapat diskon 20%. Oh gitu. Nah itu Pak. Kalau masuk dari Jakarta atau dari mana saja di luar Banten yang masuk ke Banten diskon 20%. Pak, kalau reward seperti itu sering kasih Samsat memberikan reward ke wajib pajak kan, kalau misalkan di pajak bumi dan bangunan itu kadang-kadang pemerintah daerah itu memberikan reward ke kantor desa yang lunas pajak. Nah Samsat ada nggak reward misalnya ke perusahaan yang full pajaknya? Ada seperti itu nggak Pak? Ada Pak, ada. Jadi contoh perusahaan-perusahaan memang penyumbang pajak terbesar kami kasih reward. Terkadang wajib pajak memang dia tidak pernah telat bayar pajak, dia on time, kami kasih reward. Kami kadang kasih surprise. Nah untuk seluruh wajib pajak mungkin pada saat kemarin itu tidak dari kami kasih seluruh wajib pajak pada hari itu membayar pajak. Jadi itu memang ada reward sendiri. Bentuknya bagus, nggak selain Indorkas kayak gitu, apa sih Pak? Misalkan ada potongan diskon atau seperti apa kayak gitu? Hanya diskon Pak. Ada diskon ada ya? Kalau reward kami biasanya melihat perusahaan memang dia penyumbang. Kalau untuk masyarakat kami ada juga Pak. Jadi seperti dia tidak pernah telat, bahkan jatuh tempo 1 bulan ke depan dia sudah bayar, kami kasih reward. Oh gitu? Iya. Jadi lebih dari taat kalau gitu Pak. Kita udah pakai duitnya kalau dibayar sekarang dulu. Jadi buat teman-teman itu setiap bulan sebelum masa tenggatnya bayar dulu biar dapat reward, dapat kali TV banyak Pak ya. Tanggal biasanya. Itu banyak tender juga. Nah Pak ini kita sudah ngobrol banyak hal kayak target segala macam. Mungkin sobat Bantus juga pengen tahu sih pajak kita ini buat apa sih? Nah, kemudian jangan sampai kemudian kita bayar pajak kok jalan rusak aja kok kita bayar pajak lah. Nah, seperti biar masyarakat tahu paham bahwa pajak itu untuk apa sih sebenarnya? Ya, memang itu kebanyakan wajib pajak misalnya menurut pajak besar, buat apa sih duitnya? Duitnya kan untuk pembangunan yang ada di Komisi. Ya memang tidak terasa secara pribadi, tetapi secara umum sangat terasa. Seperti jalan, fasilitas yang lainnya. Namun itu bukan untuk kami siapkan untuk pribadi perorangan, tapi untuk seluruh warga masyarakat Banten. Jadi memang pajak ini tidak terasa langsung kepada Bapak Ibu, tetapi itu kebutuhan seluruh masyarakat sangat terasa. Tidak harus kemudian bayar pajak kendaraan, kemudian itu buat bangun jalan tol nggak, kesehatan, jembatan segala macam, buat sekolah segala macam, kayak gitu ya. Kadang masyarakat tidak merasa dia berangkat ke satu kota dengan jalan bagus, dia tidak merasa bahwa itu dari dulu Bapak Ibu. Bahwa itu gede flyover segala macam kayak gitu, itu duit Bapak itu gitu, nggak udah langsung diberikan kayak gitu. Pak,
mungkin ini pertanyaan terakhir atau saran atau harapan dari Pak Benny untuk masyarakat, kemudian untuk mitra kayak gitu supaya harapan masyarakat mendapat pelayanan yang mudah, cepat, syukur-syukur murah kayak gitu, kemudian kesadaran itu tuh mungkin silakan Pak Benny untuk menyampaikan itu. Ya, terima kasih Pak. Ini pertanyaan terakhir. Alhamdulillah kami di Sahabat Ciputat Pak, kami selalu berkoordinasi dengan Polri, dengan Jasa Raja maupun dengan pemerintah Kota Tangerang Selatan. Kami coba untuk melayani masyarakat dengan cepat, dengan jelas, dengan mudah. Kami berupaya juga dengan apabila ada masyarakat yang memang kesibukannya, kami sosialisasikan. Nah, terkait pemerintah Kalimantan Selatan, dia juga bersosialisasi kepada masyarakat RT RW gimana caranya biar pajak ini tidak ada minat. Jadi jangan sampai 2-3 tahun, 4 tahun, 5 tahun nunggak, nanti kena blokir lagi, kena bodong lagi, ulang lagi. Jadi kami pun berupaya semaksimal mungkin Pak, dengan adanya inovasi kami yang tadi itu percepatan, karena wajib pajak ini kalau sudah nunggu lebih dari 15 menit udah bisa kemana-mana. Ya, kami coba upaya semudah mungkin, secepat mungkin, tetapi aman, tepat. Oke, terima kasih Sobat Banten News, terima kasih Pak Benny pribadi Kepala Samsat UPTD Ciputat. Harapan kami semoga masyarakat semakin sadar untuk bayar pajak, kemudian uang pajak ini akan dirasakan bersama-sama untuk pembangunan Banten. Terima kasih sekali lagi Pak Benny, semoga sukses di bekerja dan lulus di Diklat Arjudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.